Shalom teman-teman muda, kembali lagi di ibadah muda pada hari ini. Walaupun pada masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita mau serukan nama Tuhan karena nama Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Untuk itu kita katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa teman-teman, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kita mau katakan nama Yesus adalah nama yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami pada hari ini bisa beribadah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Nama. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, supaya kami bisa tetap semangat Tuhan untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Haleluya, amin. Teman-teman, kita tahu bahwa dalam segala perkara apapun, Tuhan tetap pimpin langkah kita. Sejatuh apapun kita, seterpuruk apapun keadaan kita tahu bahwa di dalam nama Tuhan, kita akan tetap lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita,
dan masih tetap semangat. Ya, kita bersyukur hari ini kita kembali lagi di dalam ibadah Komisi Pemuda. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami dipersatukan kembali di dalam ibadah Komisi Pemuda. Tuhan yang senantiasa berkati kami, berkati di dalam ibadah kami, berkati di dalam sharing kami pada malam hari ini. Engkau juga berkati setiap pemuda yang saat ini belum bergabung bersama kami Bapa. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan apa yang boleh kami bicarakan pada malam hari ini boleh berguna, boleh memotivasi setiap anak-anak Tuhan, para pemuda-pemuda di GKM Bekasi 1 khususnya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan pemuda pasti penasaran seperti apa sih kehidupan setelah menikah. Nah, saya mau tanya nih Win, kalau kamu dengar kata menikah, apa yang ada di dalam benak kamu? Kalau aku dengar yang namanya kata menikah, tentu pasti ada sesuatu hal yang enggak deh. Ntar dulu deh, nanti aja deh. Serem gitu ya? Iya, enggak gitu. Karena mungkin di umur yang saat ini tentu mentalnya belum siap. Betul. Banyak hal yang menurutku harus aku siapin dulu baru aku masuk ke sana. Nah, makanya kenapa malam hari ini mungkin aku mewakili teman-teman pemuda yang ada di rumah juga, yang mungkin saat ini teman-teman di rumah ada yang udah kepikiran kapan sih gua harus nikah gitu, kok gua belum nikah sih. Tapi teman-teman juga harus tahu nih kehidupan setelah menikah itu seperti apa. Nah, makanya kita mau tanya-tanya sama Tante Evi malam Gitu hari ya. ini. Boleh. Nah, teman-teman di sini ada Ibu Menantu Evi yang biasa aku panggil Tante Evi di gereja. Dan Tante Evi ini sudah nikah 21 tahun ya, Tante? Ya, hampir 21 tahun. Nah, selama 21 tahun, umur aku aja baru 24. Tante Evi udah nikah 21 tahun. Tentu banyak banget hal yang sudah dilewati ya, Tante? Iya, pasti. Boleh nggak sih, Tante, diceritain sedikit dari mulai Tante menikah 21 tahun yang lalu? Dikit aja. Tantangan yang menurut Tante tuh akan ada di kehidupan pernikahan itu seperti apa? Kalau namanya tantangan pasti banyak ya gitu ya. Kalau mungkin kamu bisa bilang kayak sekarang itu kebetulan saya itu menikah di usia 21 tahun. Mungkin orang banyak berpikir kalau zaman sekarang itu usia 21 tahun itu usia menikah muda gitu. Muda banget gitu ya. Tapi pada zaman saya dulu justru itu usia yang sudah cukup untuk menikah gitu, tergantung dari sudut pandang kita gitu. Tapi kalau dibilang namanya tantangan, banyak banget tantangan. Itu tantangan yang terberat adalah ya tantangan dalam diri kita sendiri gitu. Kita tuh udah siap belum sih untuk menghadapi dunia yang namanya pernikahan. Karena yang namanya pernikahan itu nggak semua yang indah-indah gitu. Karena kan gambaran tuh di sosial media pasti namanya pernikahan tuh wah bagus saja, semuanya indah banget, dari mulai fotonya ya kan segala macamnya, pokoknya segala sesuatu yang indah. Tapi ya banyak sekali hal-hal yang kita mesti pelajari gitu dalam kehidupan berumah tangga, antara sesama pasangan kita juga, sifatnya, karakternya gitu. Dan kita juga harus mau untuk memahami ya kan, Iya. ego juga untuk Pasti menyeimbangkan pasangan kita karena banyak banget tantangannya. Nah, pada saat Tante nikah 21 tahun yang lalu itu kan berarti pada saat Tante mau menikah ada suatu hal yang meyakinkan Tante, wah dia nih, wah jodoh gitu ya. ini nih jodoh gue nih. Nah, apa sih yang muncul di pikiran Tante saat itu yang meyakinkan Tante bahwa dia nih jodoh yang dikasih sama Tuhan buat gue? Ya kalau kita namanya kita sudah serius untuk masuk ke dalam dunia pernikahan, yang pasti ya kita mesti banyak berdoa ya. Ya kan, kita mesti minta kayak mungkin petunjuk ya. Tuhan kasih kita petunjuk lah. Kalau kadang-kadang kita berdoa gini, Tuhan kalau memang dia jodoh kita, ya tolong didekatkan gitu kan, dikasih jalan gitu. Tapi kalau misalnya bukan ya kasih jauhin aja Tuhan, jauh-jauh lah gitu ya kan. Nah
ya kadang-kadang ya kita pikir ya pada saat itu selain memang kita sudah cukup mapan gitu dan usia juga pada saat itu juga sudah cukup, sudah bekerja, belum lagi ada dorongan dari orang tua, ya kan biasanya orang tua nih Win yang suka ngedorong-dorong untuk biar cepat nikah nih anaknya biar udah beres gitu kan urusannya gitu ya. Pada saat itu ya begitu ya, apa namanya ya, kita rasa kita sudah cukup matang, mental kita cukup, ya kita ke step berikutnya maju gitu. Berarti memang kalau kita mau masuk untuk meyakinkan diri kita memang harus dilandaskan dengan doa. Iya nggak sih, Dan? Sudah pasti. Bisa nggak sih kayak misalkan aku sama dia nih, terus aku doang yang doa, dia yang enggak. Kadang kan kesel juga kan. Kita kan namanya menikah berdua ya, nggak mungkin satu ya kan. Kalau satu orangnya jomblo. Jadi kalau kita memang udah siap mau masuk ke dalam dunia pernikahan, ya kita dua-duanya mesti punya komitmen yang sama gitu ya. Harus sama-sama komitmen. Iya, sama-sama komitmen, kita sama-sama berdoa. Kita mau seperti apa sih gitu ya, kita bicarakan lah gitu. Ya, bahkan di detik-detik menjelang pernikahan pun yang aku dengar dari teman-teman ya, itu tantangannya malah semakin berat banget. Itu juga saya alami gitu ya. Ya kadang-kadang kita berpikir ini jodoh kita bukan, tapi pada saat menjelang hari H itu banyak banget tantangan, banyak banget permasalahan. Entah hal-hal yang sepele pun itu bisa menjadi besar gitu ya. Nah itu dia pentingnya kita tuh terus berdoa, minta kekuatan gitu loh. Ini kalau kita bisa melaluinya itu semua, ya saya pikir sih semua akan baik-baik aja gitu. Yang penting adalah doa, komunikasi sama Tuhan dan hadirkan Tuhan di hubungan kita itu ya. Betul. Nah setelah kita sudah masuk nih, kayak Tante udah masuk ke pernikahan itu sendiri, Tante pernah nggak sih nyesel? Coba gue mau nikah sama dia, coba gue nikah sama mantan gue yang kemarin, pasti hidup gue lebih ini pertanyaan yang banyak ditanyain orang ya. Lu nyesel gak sih kawin sama suamimu yang sekarang gitu? Pasti rekan-rekan bermuda juga penasaran. Nah cuman sekarang gini, rata-rata kata-kata menyesal itu keluar ketika kita merasa itu kehidupan kita itu nggak seperti orang lain. Ya, kadang-kadang kalau soal nyesel, kalimat pertanyaan nyesel itu tergantung dari sudut pandang orang. Ya kan, jadi kalau aku sih biasanya gini, kita tuh harus bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Karena begitu kita melihat gambaran orang lain dan kita tidak bisa seperti itu yang akibatnya kita merasa nyesal. Dan itu nggak boleh sebenarnya. Kita tuh harus bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Contohnya kayak begini, tante tuh punya mantan, ya kan? Nah, kalau mantan tante itu sekarang ada satu yang tinggalnya di luar negeri. Kadang-kadang kalau misalnya kita berpikir, coba ya saya kawin nikah sama dia gitu, pasti saya hidupnya udah enak banget gitu loh, tinggal di luar negeri ya kan. Tapi kita coba berpikir lagi, untung kita menikah dengan suami kita, pasangan kita yang sekarang. Karena kalau kita tadinya udah keluar negeri, kebayang gimana keluarga kita gitu, kita pasti akan jauh dari keluarga kita gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak sekarang itu kita bisa tinggal sama orang tua, kita dekat dengan keluarga gitu. Kadang-kadang hal-hal seperti itu yang kecil yang membuat kita tuh jadinya tuh timbul kalimat nyesel gitu. Makanya kita tuh harus melihatnya itu dari kacamata yang berbeda sehingga kita mensyukuri apa yang kita miliki saat ini gitu loh. Karena memang itu juga salah satu rencana Tuhan. Benar. Karena kan apa yang kita pengen itu nggak sesuai dengan yang terjadi. Iya, benar banget. Semuanya kayak begitu, hampir. Pasti tante juga udah pernah ngalamin. Misalkan tante punya bayangan kayaknya gue bakal kayak gini, setelah nikah gue bakal kayak gini, tapi kenyataannya nggak seperti itu. Iya. Makanya kan kadang-kadang orang itu bilang kalau mau cari pasangan yang seperti apa sih gitu kan? Maunya tuh yang mapan, punya rumah, punya mobil, nggak capek-capek lagi jalan kaki naik angkot, ya kan? Terus udah gitu mesti punya karakter yang baik. Iya. Ya, baik itu baik seperti apa ya, kita tahu lah, itu kan relatif ya, punya karakter yang baik. Cuma kalau dipikir-pikir semua itu bisa hilang sejalan dengan jalannya pernikahan itu. Kenapa saya bilang kayak begitu gitu loh. Waktu saya menikah itu kehidupan kita cukup mapan gitu loh. Kalau menurut pandangan kita ya, kita punya pekerjaan, kita juga sedang mencicil rumah gitu, dan
kita punya penghasilan, punya kendaraan, tapi begitu di tahun-tahun pertama pernikahan, semua yang dibilang mapan itu hilang gitu loh. Nah itu kita sama-sama jobless, nggak punya pekerjaan, kita sama-sama di PHK, rumah nggak ada, kendaraan juga nggak ada, penghasilan pun nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang harus cari yang mapan, harus punya karakter, semua itu bisa berubah gitu. Jadi tergantung dari diri kita. Kita siap nggak sih menghadapi segala hal yang akan terjadi di depannya? Karena di depan kita itu nggak semua yang indah-indah, nggak semua yang baik-baik. Itu bisa aja berubah sesuatu yang benar-benar sulit untuk kita jalani. Bahkan nggak kepikiran. Iya. Nggak akan pernah kepikiran gue akan kayak gini di awal. Iya. Itu kan nggak akan kepikiran Iya. kan. Tapi ternyata kejutan-kejutannya banyak gitu dan bikin kita kaget, wah. Tapi itu harus tetap dijalani. Harus kita jalani. Pada Itu saat dia. itu tante pasti kan sama om jalanin itu kan. Wah itu sih benar-benar luar biasa banget. Kalau misalnya dipikir-pikir, kita gini luar biasa ya, kita bisa menjalani kehidupan sampai sekarang gitu ya. Enggak, tapi nggak dipungkiri banyak ya, namanya hidup rumah tangga ya, pertengkaran ya pasti ada. Pasti. Ya, pasti ada. Dan kan rumah tangga di kakak aja berat Ah, tiap hari namanya betul. tiap hari ketemu pasti Benar. ada aja berantem, ada aja halnya kayak gitu kan. Iya. Nah jadi tante udah ngalamin banyak banget hal, bahkan kehidupan pernikahan yang di awalnya kita bakal mikir oh enak nih, secara gue hidup, gue tinggal, gue berdua sama orang yang gue sayang, Iya. orang yang gue Iya. cintai, Iya. enak nih bisa berduaan terus. Tapi ternyata semuanya itu nggak menjamin. Betul. Mapan kita di awal itu nggak Benar. menjamin kita akan terus bahagia, kita Betul. akan terus Betul. ngerasain itu nggak. Ternyata Tuhan bisa Aja ambil itu Ambil semua, seketika. iya. Tapi ya kita namanya kita komitmen, yaitu kalau kita sudah menikah kita harus komitmen, menikah itu cuma sekali dan itu untuk selamanya. amin. Jadi itu yang jadi pegangan kita. Iya benar, ya kita pun bilang hanya satu kali. Iya, ketika itu jadi pegangan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita akan berjuang melewati semua itu. Oke, Tante. Berarti sebelum kita memutuskan, oke gue siap nih untuk menikah, mental adalah Yang paling utama. ya. Kenapa yang paling utama kan? Mental itu Ya, karena itu tantangan paling utama itu diri sendiri. Gitu. Itu diri sendiri itu bagaimana kita mengalahkan semua keegoisan kita, bagaimana kita bisa menurunkan emosi kita, itu semua itu tantangan buat kita. Gitu. Karena kita begitu kita menghadapi kehidupan rumah tangga, banyak hal yang harus kita tahan, keegoisan gitu kan, kebebasan kita, ya tadinya kita enak bisa kumpul-kumpul sama teman gitu, bebas ya kan. Setelah kita menikah, ya prioritas kita akan berubah gitu. Kita sudah punya pasangan dan kita harus bertanggung jawab terhadap pasangan kita, terhadap keputusan menikah yang sudah kita ambil. jangan sampai kita mentalnya nggak siap, terus pas sudah nikah kita bisa ngomong gini, kayaknya dia bukan Nah, itu dia. Kalau mau nikah sama dia, gue gak bahagia. Banyak banget masalahnya, kayaknya dia bukan jodoh gue hingga akhirnya cerai. Kalau misalnya masih pacaran boleh lah kita bilang, oh itu bukan jodoh kita gitu, akhirnya kita putus. Tapi kalau namanya menikah, ya itu sudah jodoh yang Tuhan pilih buat kita. Gitu. Jadi gak ada lagi yang namanya begitu kita ada pertengkaran, kayaknya dia bukan jodoh kita deh gitu. Kayaknya kita nggak cocok deh sama dia, itu nggak ada lagi. Memang harus tetap dijalani. Benar, itu dia sekali untuk selamanya Min. Karena mental itu penting banget. Banget. Jadi sebelum kita memutuskan untuk menikah, coba tolong dicek masing-masing mentalnya sudah siap Iya. atau belum gitu, Iya. supaya nanti pada saat menikah ada kejutan-kejutannya. Kita sudah siap. Iya, nggak kaget-kaget banget gitu. Oh gini gitu. Nah, kalau tadi kan bahas soal yang sudah mau menikah nih, Min. Ngomong-ngomong kamu tuh masih jomblo atau sudah mau nikah? Jomblo kan? Mewakili teman-teman yang lain ya. Jadi aku kan sendiri, banyak juga yang jomblo tante. Gitu. Nah, sebagai seorang jomblo nih, pasti kan aku pengen tahu nih, apa sih Tan yang harus aku siapin supaya aku juga dapet orang yang tepat gitu. Ini buat rekan-rekan muda yang masih jomblo, ya kan? Kalau menurut saya sih
selama kita nikmatilah status lajang kalian, ya kan, nikmati dengan penuh tanggung jawab sambil kita mempersiapkan diri. Kadang-kadang kalau kita berdoa sama Tuhan, kita tuh maunya dapat jodoh itu yang tepat untuk kita. Jadinya sambil kita menunggu jodoh kita, ya kita mempersiapkan diri, kita introspeksi diri supaya kita juga bisa jadi jodoh yang tepat untuk orang lain, gitu. Jadi nggak cuma minta ya? Iya, jangan cuma minta, kita juga harus belajar, kita mempersiapkan diri, ya kan? Kalau misalnya kira-kira apa sih kehidupan pernikahan nanti setelahnya, kalau kita biasanya tuh kalau perempuan tuh harus sudah bisa masak, ya kan? Karena nanti harus kalau mereka nggak bisa masak, kan kasih makan anaknya siapa? Kasih makan suaminya siapa? Ya kan? Kalaupun kita punya asisten rumah tangga, tapi kan masih harus diarahin juga, amin gitu. Ya belajar masak lah. Jadi memang kita harus mempersiapkan dan memantaskan diri kita dulu, supaya kita dapat orang yang pantas juga. Iya. Dia kan juga maunya dapat yang dong. Sama-sama untung. Gak Dia ada tepat rugi. untuk kita pun tepat untuk dia. Yang penting terus berdoa ya kan. Benar, Supaya itu kuncinya. ketemu. Yang penting berdoa. Dan kalau menurut saya sih gini, orang itu akan siap untuk ke jenjang pernikahan ketika dia sudah mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kasih saya jodoh yang tepat. Tolong kasih saya jodoh. Ketika orang sudah memulai memohon jodoh untuk Tuhan, berarti dia sudah mulai siap untuk menikah. Kamu udah itu belum suka berdoa kan? Minta jodoh gitu. Saat ini belum sih. Oh gitu ya. Karena memang masih merasa kayaknya gue belum siap banget gitu. Kayaknya masih banyak yang harus gue siapin, masih banyak sifat-sifat yang harus ditinggalin dulu. Apalagi yang namanya kebebasan. Benar. Nah, yang kayak gini kan enak banget kan, Teh. Bebas mau kemana aja, sama siapa aja, kapan aja, di mana aja, nggak ada yang melarang gitu. Nah, rekan-rekan pemuda, gambaran pernikahan itu memang tidak seindah apa yang kita bayangkan. Tetapi kalau kita menjalaninya itu juga nggak akan sesulit, gitu. Nggak sulit-sulit banget dan nggak mudah-mudah juga, gitu. Tapi ada satu pesan yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika kita memiliki sebuah keluarga yang tidak bisa menjadi contoh atau gambaran kita untuk kehidupan pernikahan yang baik. Contohnya mungkin kehidupan keluarga kita, orang tua kita itu tidak memberikan contoh yang baik buat kita. Jangan jadikan itu sebagai trauma buat kita sehingga kita udahlah gak usah nikah gitu loh. Karena cepat atau lambat konflik itu pasti akan ada dan kita semua pasti akan menjalaninya gitu. Akan masuk ke fase itu. Iya, kita akan masuk ke situ. Jadi jangan dijadikan itu sebagai trauma buat kita sehingga kita nggak mau menikah gitu ya. Tapi itu harusnya kita jadikan sebagai pelajaran hidup kita, dan kita harus berbuat bagaimana ke depannya supaya nanti begitu kita masuk ke dalam pernikahan, hal-hal yang seperti itu tidak terjadi di dalam pernikahan kita. Itu sih kalau menurut saya ya. Terus ini ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita buka sama-sama di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk rekan-rekan semua. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini jadi segala kekhawatiran kita itu kita nyatakan saja, kita doain, kita minta pertolongan Tuhan gitu. Kalau kita khawatir saat ini tentang jodoh kita berdoa sama Tuhan, kita minta jodoh yang tepat buat kita, ya kan? Kalau memang kita saat ini sudah mendapatkan jodoh, kita persiapkan benar-benar mental kita siapkan diri kita, supaya nanti begitu kita menghadapi namanya pernikahan itu kita sudah siap secara mental. Karena kita tidak tahu yang terjadi di depan itu, kita tidak tahu, tetapi itu harus kita jalani. Tuhan itu benar-benar yang bisa kasih kita kekuatan. Dan pastinya kita harus berdoa untuk keluarga kita. Kalau kita mohon Tuhan supaya pulihkan keluarga kita, gitu. Cuman Tuhan satu-satunya kekuatan.
kakak juga kayak begitu gitu loh. Sepanjang pernikahan ini cuma Tuhan yang bisa kasih kita kekuatan. Dan satu hal lagi, jangan pernah ceritakan permasalahan kita kepada manusia. Ceritakan semuanya sama Tuhan, karena Tuhan pasti punya jalan keluar buat kita. Itu sih. Jadi apapun yang jadi pergumulan kalian, kekhawatiran kalian, entah itu tentang jodoh ataupun kehidupan di masa muda kalian, serahkan semuanya sama Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami kenal dan kami sapa melalui putra-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk sharing pada malam hari ini ya Bapa. Kau tahu pergumulan para pemuda saat ini Bapa, segala kekhawatiran mereka, Tuhan juga yang tahu apa yang ada di dalam isi hati mereka. Tuhan yang senantiasa tolong mereka Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini juga mereka dalam kesendirian mereka, dalam status singlenya mereka Tuhan juga yang berkati mereka, biarlah mereka bisa menjalani kehidupan waktu mereka dengan baik, dengan bertanggung jawab. Mereka boleh mempersiapkan diri mereka dengan baik untuk masuk ke dalam dunia pernikahan ya Bapak. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati setiap anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini sudah memiliki pasangan. Tuhan yang senantiasa kuatkan mereka Tuhan, biarlah hubungan mereka boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan segala rencana-rencana yang juga mereka rencanakan ke depan boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang jadi keinginan mereka, Tuhan yang menjawab seturut dengan waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menerima kami. Kau terima segala kurang kami, walaupun kami kadang sering kali menyakiti hati Engkau, tapi Engkau tetap mau mengampuni kami Tuhan. Walau tak seorang pun mampu memahami hati kami, namun Kau tetap mengenal hati kami sampai terdalam Tuhan. Hanya bersama-Mu Bapa, jiwa kami tenang Tuhan. Sampai kedalaman hatiku, Tuhan inilah hatiku Tuhan. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku.
apapun yang kami lakukan adalah salah Tuhan, tapi Engkau tetap layakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan Tuhan, indah hatiku Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua Tuhan, di semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau tetap memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Mungkin dalam ibadah hari ini Tuhan, banyak sekali kesalahan yang kami lakukan Tuhan, secara sengaja maupun tidak Tuhan. Kau kiranya mau mengampuni Tuhan, layakan kami Tuhan, untuk berada memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Kau berikan Tuhan. Kiranya Engkau tetap mau memimpin langkah kami Tuhan. Pimpin langkah kami Tuhan, supaya kami tidak jauh daripada-Mu Tuhan. Supaya kami tidak terjerumus Bapa oleh kenikmatan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya untuk tetap saksikan ibadah pemuda setiap hari Sabtu jam 6 sore di YouTube Pemuda GKO Bekasi 1. Tuhan Yesus memberkati.